ekonomi sekaligus memberikan beberapa hal terkait dengan baik kebijakan izin mobilitas kegiatan industri maupun instruksi dari Bapak Mendagri terkait bagaimana pembatasan kegiatan untuk pengendalian penyebaran COVID ini. Memang di awal tahun ini kita betul-betul merupakan suatu tantangan sekaligus harapan kita dalam untuk mengakselerasi daripada industri kita yang lebih baik. Pertama, kami atas nama Kementerian Perindustrian mengucapkan selamat tahun baru kepada Pak Haji Effendi, Pak Dinas dan jajarannya yang telah mengundang kami, sekaligus Ibu Bapak sekalian, tadi saya lihat Pak Tomo, Kepala Apindo Kabupaten Bekasi, sekaligus semua sahabat industri, baik perusahaan maupun kawasan industri yang telah diundang Pak Effendi. Semoga semua dilancarkan di tahun 2021 dan lebih baik untuk kita bersama, terutama di sektor industri. Menyadari apa yang telah diterbitkan instruksi dari Mendagri, kami telah bersama tim mempelajari sekaligus meng-highlight kembali apa yang menjadi komitmen dan kebijakan dari Kementerian Perindustrian, bagaimana surat edaran dari Menteri, bagaimana kita melakukan pengetatan pengawasan dan pengendalian kegiatan industri melalui kegiatan protokol kesehatan ini. Ibu Bapak sekalian, kalau melihat regulasi yang terkait tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ini, memang kita cermati bahwasanya instruksi daripada Bapak Mendagri kepada kepala daerah, semua kepala diharapkan menjadi suatu pegangan kita semua untuk menjalankan kegiatan-kegiatan kita, baik yang sifat umum maupun yang sifatnya kegiatan industri. Oleh karena itu, dengan keluarnya instruksi Mendagri ini, kami ingin menegaskan kembali bahwa kebijakan IOMPI masih selaras dengan apa yang diharapkan di dalam instruksi Bapak Menteri Dalam Negeri tersebut. Baik, ini terkait regulasi. Kemudian yang kedua, kami mengingatkan kembali betapa pentingnya sahabat-sahabat industri ini selalu memperhatikan tentang lingkungan perusahaan maupun kawasan industri terhadap protokol-protokol kesehatan. Dan sebagai evaluasi kami mengapresiasi yang sangat tinggi kepada perusahaan industri maupun kawasan industri yang telah menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah, baik kabupaten maupun provinsi, bahkan kami di pusat sangat terbantu dengan komunikasi yang intens antara para pihak. Untuk itu, kami pada kesempatan ini juga ingin memberikan gambaran bagaimana sampai detik ini Kementerian Perindustrian tetap memegang komitmen dan konsistensi terhadap bagaimana kebijakan IOMPI terhadap industri dan kawasan industri. Baik, di slide
berikutnya terkait dengan pekerja, saya yakin dan optimis bahwa perusahaan maupun kawasan industri juga tetap memperhatikan para pekerjanya. Jadi apa yang diberlakukan pembatasan-pembatasan di masyarakat ini sebenarnya tidak kontraproduktif dengan kegiatan-kegiatan industri. Nah, ini memang ada kekhawatiran dari teman-teman pemerintah daerah, khususnya pembina industri seperti Pak Haji Effendi, sangat kami apresiasi karena sudah menginisiasi untuk memulai mengkomunikasikan arti daripada instruksi Mendagri ini. Nah, dari catatan kami, bahwa laporan mingguan kami juga sudah catat terakhir per tanggal 7 Januari. Terima kasih semua yang memegang IOP yang 18.000 perusahaan ini hampir semua melakukan pelaporan kepada sistem daring kami. Jadi ini merupakan prestasi daripada kepatuhan teman-teman perusahaan dan kawasan industri. Demikian juga kami juga sedang mengevaluasi utilitas daripada teman-teman industri ini. Nah, catatan kami dari pusat data statistik kami dari 18.000 ini memang sejak pandemi kita mengalami penurunan daripada utilitas industri ini. Tapi yang kami soroti ini adalah bagaimana kami melihat daripada IOMQ ini menjadi dasar supaya kegiatan industri itu tetap berjalan, tetap optimis, dan mengutamakan protokol kesehatan. Seperti yang telah dikeluarkan dari Kementerian Kesehatan untuk mengurangi penyebaran penyakit. Nah, ini kita lihat dari jumlah industri yang mengupload di seluruh Indonesia, bahwasanya ada total 9.500 perusahaan, baik yang sifatnya sektor maupun yang sifatnya kawasan. Nah, ini yang kami punya catatan juga. Terima kasih laporan dari perusahaan yang jumlah PDP, ODP yang terkonfirmasi, jumlah ini jauh daripada ledakan yang ada saat ini, yang mencapai 10-an ribu. Jadi kalau di lingkungan industri, saya yakin dan optimis tetap memperhatikan protokol kesehatan yang selama ini telah dilakukan di TRT. Karena kami yakin itu merupakan budaya industri yang ingin tetap mengutamakan daripada ramah lingkungan dan lingkungan yang sehat. Nah, ini kalau melihat dari kacamata kami, poin instruksi daripada Bapak Mendagri nomor 1 2021 ini tentang PPKM. Nah, ini kita bisa soroti beberapa poin. Ada 8 poin yang mana bisa kita jadikan pedoman buat teman-teman pelaku industri dan kawasan industri. Bahwa yang dibatasi tempat kerjanya untuk work from home 75% itu adalah di perkantoran. Nah, perkantoran dalam artian ini untuk administrasi, keuangan, dan sebagainya. Nah, tidak bisa langsung diterjemahkan di dalam proses produksinya. Nah, itu pun dengan pengketatan daripada protokol kesehatan. Nah, di lain sisi ada kegiatan pembelajaran, kemudian sektor yang esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap beroperasi 100% dengan pengaturan jam operasional
kapasitas dan protokol kesehatan yang ketat. Kemudian juga kita melihat pembatasan jam buka kegiatan-kegiatan pusat pembelajaran dan seterusnya. Mungkin juga ini di lingkungan kawasan industri ada pusat pembelanjaan, juga perlu diingatkan, disosialisasikan supaya tidak ada kerumunan maupun hal-hal yang terkait dengan penambahan penyebaran COVID. Yang kelima, mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100%. Nah, seperti di beberapa kawasan industri sedang bangun, ya tetap kita lakukan kegiatan konstruksi, jangan sampai terhambat. Namun, tetap penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat. Saya yakin dan percaya Ibu Bapak sekalian, para pengelola ini juga melakukan hal yang sama terhadap apa yang menjadi arahan kebijakan nasional tentang IOMKI. Kemudian mengizinkan tempat ibadah untuk melakukan pembatasan kapasitas sebatas 50% dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat. Ini juga yang ketujuh, fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya dihentikan sementara. Mohon ini juga menjadi catatan buat teman-teman pengelola kawasan, biasanya punya fasilitas umum dan sosial, terus tetap tunduk pada kegiatan dari tanggal 11 sampai 25 Januari. Kemudian kapasitas jam operasional, moda transportasi diatur. Nah, ini kompetensinya ada di teman-teman perhubungan. Saya yakin mereka juga akan menekankan apa yang diharapkan izin mobilitas kegiatan industri bisa terakomodasi di teman-teman perusahaan industri maupun kawasan industri. Nah, ini tanggapan daripada tim pemantau IOMKI terhadap PPMK. Nah, secara garis besar, memang kami belum mendapat arahan dari pimpinan, namun kami secara sekretaris IOMKI mengusulkan atau memberi tanggapan secara positif terhadap instruksi Mendagri ini. Jadi situasi COVID yang semakin mengkhawatirkan. Patut. Gue juga dari tadi tahu yang duduk di situ. Gue duduk di situ, lo tidur di sini. Mohon maaf nih. Patut menjadi perhatian bagi pemerintah dan seluruh masyarakat. Kemudian di sektor industri merupakan sektor yang esensial. Sektor industri merupakan sektor yang esensial. Ya, seperti tadi artinya terjemahan daripada instruksi Mendagri ini kita ingin tetap menyelamatkan ekonomi, menjaga ketersediaan lapangan pekerjaan di masa krisis ini. Sektor industri juga menghasilkan produk-produk pokok yang digunakan masyarakat dan berguna dalam pemulihan ekonomi secara nasional sekaligus penanggulangan COVID-19. Ketiga, berdasarkan data utilitas sektor industri selama masa pandemi turun menjadi 58,2% dari sebelumnya 76,4%. Hal ini diperlukan peran dari segala pihak upaya pemulihan sektor industri dapat terjaga. Karena sektor industri menyerap banyak lapangan pekerjaan dan memiliki multiplier yang besar. Selanjutnya, kegiatan pemulihan ekonomi khususnya sektor industri harus berjalan selaras dengan kegiatan penanggulangan COVID-19. Kemenperin dalam hal ini mendukung upaya penanggulangan COVID-19.
melalui PPKM yang dilakukan pemerintah dan pemerintah daerah. Nah, berkenaan hal tersebut, kegiatan ini masih dapat beroperasi dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat sesuai peraturan yang berlaku dengan menggunakan IOMKI sebagai instrumen pengawasan dan pengendalian kita bersama. Nah, diharapkan peran dengan semua pihak untuk mengawal pelaksanaan protokol kesehatan di lingkungan industri, terutama di masa PPKM ini, baik oleh pemerintah pusat dalam hal ini, pemerintah daerah, maupun para sahabat-sahabat industri, kawasan, maupun satgas-satgas industri dapat kita wujudkan bersama. Saya yakin dengan optimisme kita bisa berjalan paralel. Kegiatan industri tetap berjalan dan harapan kita bisa lepas landas dari keterpurukan recovery ekonomi ini dan pandemi cepat berakhir. Saya pikir demikian Pak Haji Effendi, Kepala Dinas Perindak, yang bisa kami sampaikan beberapa hal terkait apa yang menjadi sikap kami Kementerian Perindustrian, dan saya selaku sekretaris tim pemantau IOMKI yang ditugaskan Pak Menteri untuk tetap menjaga kondisi industri berjalan dengan baik dan benar. Dan saya yakin optimis dengan komunikasi yang intens kita, dengan saling memberitahu yang kejujuran ini, saya yakin optimis kita bisa melalui masa-masa sulit kita. Demikian yang saya mohon maaf kiranya ada yang tanya IOMKI itu apa kepanjangannya. IOMKI ini izin operasional mobilitas kegiatan industri. Ini yang sejak April kita keluarkan kebijakan ini untuk menggerakkan sektor industri tetap berjalan. Karena kalau sektor industri itu berhenti, wah sudah kita banyak yang di PHK, kita yang banyak dirumahkan, dan ekonomi tidak bergerak, akhirnya semua lumpuh. Makanya kami melihatnya secara positif bahwa kita tetap mengupayakan berjalannya, beroperasionalnya kegiatan industri, namun juga sangat mengutamakan terkait dengan kegiatan-kegiatan protokol COVID tersebut. Demikian yang bisa kami Pak Haji Effendi. Saya pikir banyak teman-teman yang masih mendiskusikan tentang alokasi work from home dan work from office. Kalau kami sudah terbiasa di DKI ini 25% yang work from office. Tapi lebih produktif, Pak, dengan Fitcon ini. Karena kita administrasi, kita pelayanan, bahkan pelayanan perizinan pun pakai online sekarang. Saya yakin itu menjadi bagian daripada paradigma baru, pola hidup baru kita, dan saya yakin semua bisa berjalan dengan baik dan benar. Demikian, mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita membuka kesempatan untuk berdiskusi. Karena mohon maaf, ini saya di suatu tempat yang harus check out jam 12. Jadi nanti kita tidak hanya sekali ini, tapi kita akan intens untuk melakukan komunikasi dengan Pak Haji Effendi dan jajarannya, karena kita juga ingin memberikan kepastian pada teman-teman sahabat industri tetap semangat untuk bekerja dan semangat untuk meningkatkan kapasitas utilitas daripada industri kita. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Pak Direktur, terima kasih atas pencerahannya. Tentunya dari teman-teman industri ini akan ada beberapa hal yang mungkin perlu dipertanyakan. Dan tentunya karena beliau ini nanti jam 12 harus check out, mungkin untuk diskusi ini kita bagi 2 session aja ya. Baik. Dari 2 session itu mungkin session pertama 5 penanya. Kami persilakan untuk teman-teman yang dari pengusaha silakan untuk bertanya. Ya. Terima kasih Pak Effendi. Mungkin saya atau siapa dulu nih diatur? Ya. Sprindak Jabar, Pak. Nanti coba satu Pak Haji Tomo, yang kedua. Ya. Dendi, Pak. Di Sprindak Jabar, Pak. Indakprop Jabar ya. Ya Pak Dendi. Ya. Yang Pak, ketiga. Bu Itas, Pak. Dari APKB, Pak. Halo. Yang ketiga. Pak siapa Pak? Bu Itas, Pak. Baik, Pak Litas ya. Bu Itas. Pak. Ya. Terus yang keempat siapa Pak? Izin Pak dari APKB, Pak. Dari APKB. APKB. Izin Pak. Ya, baik. Mungkin udah 5 penanya ya season Izin pertama. Pak, izin Pak. Dari PT Rocky Pak. Izin Pak, PT Kitik juga mau Pak. Pak, pasti kalau yang bertanya pasti banyak nih Pak. Cuma kita atur ya untuk sesi pertama ini 5 ya. Ya, betul. Nanti kita sebut satu-satu ya. Di sini yang pertama tadi Pak Haji Sutomo ya. Ya Pak. Terus Pak Dodi Chandra, terus dari Intan ya. Tadi ya Intan dan Di Sprindak Jabar, Pak. Di Sprindak Jabar. Ya, Indakprop ya. Silakan Pak Haji Sutomo. Ya, baik, terima kasih Pak Warisito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Effendi yang saya hormati juga dan rekan-rekan semuanya. Tentunya saya mewakili Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Bekasi. Barangkali pertanyaan saya sebenarnya simpel, bahwa setelah keluar dari instruksi dari Mendagri kemarin dan kemudian juga disambut khusus Kabupaten Bekasi adalah surat dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi yang mempertegas kembali mengenai jumlah tadi itu. Work from home-nya tadi yang jumlahnya 75 dan kemudian 25-nya itu work from office. Tapi kesan bahwa apakah itu office atau mungkin itu di pabrik gitu, karena hampir semuanya kawasan industri Kabupaten Bekasi adalah manufaktur. Oleh karena itu pertanyaan yang muncul adalah bagaimana untuk pabriknya. Kalau tadi saya menggarisbawahi apa yang disampaikan Pak Direktur bahwa pekerjaan di kantor ini berbeda dengan produksi, kalau nggak salah seperti itu. Artinya bahwa untuk yang 25% itu hanya di office saja, tetapi untuk produksinya itu bisa artinya tetap seperti biasa dilakukan, hanya pengetatan di dalam protokol COVID-19 tadi itu. Kalau nggak salah seperti itu. Apakah itu benar Bapak? Itu saja pertanyaan saya. Baik Pak Warsito, mau ditanggapi langsung atau? Ya, langsung aja Pak, supaya tadi nggak missing lagi. Pak Haji Sutomo, saya pikir itu yang kita melihat dari sisi industri, bahwa memang industri ini kan ada kegiatan pendukungnya. Dan yang kami tangkap dan pahami bahwa di lingkungan perkantoran itu yang kita maksud adalah administrasi keuangan yang sifatnya teknis, bukan yang di proses produksi. Nah, kalau yang di proses produksi dan seluruhnya yang kami maksud yang di kebijakan IOMPI tetap sesuai dengan apa yang kita keluarkan di dalam kebijakan IOMPI. Saya pikir ini hal yang wajar bahwa teman-teman kepala dinas DPR, kami juga baru terima juga. Nanti kami akan respon bahwa untuk sektor industri juga merupakan sektor yang esensial. Jadi harusnya 100% bisa melakukan, tapi tetap memperketat protokol kesehatannya.
Nah, itu yang kita saling mendukung. Oke. Jadi seperti yang lalu kami juga sudah melakukan apakah itu wajib pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, semua protokol kesehatan kita sudah cek dan kami yakin di lingkungan pabrik tidak ada yang melakukan di luar protokol kesehatan. Nah, terbukti dengan hasil evaluasi kami yang terkonfirmasi dan ODP turun. Evaluasi. Nah, ini yang saya tangkap dan saya pahami. Kita sepaham Pak Tomo. Jadi apa yang di office, industri, nah itu yang berlaku di office aja. Kalau memang yang akan diberlakukan 75% work from home ya di office. Tapi di perusahaan tetap melakukan shift seperti biasanya. Tapi juga melihat, tapi jaga jarak. Jangan sampai ada yang berkerumpul, ada yang itu yang perlu kita waspada, pengawasan dan pengendalian secara bersama. Oke, terima kasih. Baik Pak, terima kasih Pak. Jelas sekali teman-teman ya. Mungkin kalau ada pertanyaan yang sama saya kira cukup itu. Terima kasih. Iya, itu pertanyaan umum itu. Cukup tegas Pak ya, Pak Ketum. Ya, cukup terima tegas, kasih ya. Pak, terima kasih. Kita lanjut Pak Dendi dari Indaprop. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya, pimpinan. Pak Direktur, mohon izin. Kalau dari Apindo tadi menyampaikan pertanyaan dan kelihatannya mewakili seluruh perusahaan. Saya ingin melihat dari sisi kebijakan yang muncul. Ini kan seolah-olah kalau yang sebelumnya mengatur tentang IOM masa pandemi ini, dari Kemenperin bisa cepat tanggap terhadap regulasi ini, Pak. Jangan sampai sebagai bentuk justifikasi nanti teman-teman penegakan di lapangan gitu. Jadi seolah-olah bahwa instruksi Mendagri ini menjadi justifikasi sehingga menegaskan regulasi yang sudah disusun sedemikian rupa oleh teman-teman di Kemenperin. Jadi kalau kami berharap bahwa teman-teman di Kemenperin secepatnya untuk menanggapi atau melakukan komunikasi dengan teman-teman dari Mendagri sehingga ada kejelasan dan perusahaan atau industri yang ada di Jawa Barat itu juga merasa tenang. Kalau kemarin kami komunikasi dengan teman-teman di Satgas di Jawa Barat karena kebetulan juga Indak masuk di Satgas masuk, kemudian di tim pemulihan ekonomi juga masuk. Ya, kita menggunakan regulasi yang selama ini berjalan gitu. Jadi perusahaan diharapkan untuk tidak panik terlebih dahulu. Halo Pak Dendi, halo, sinyalnya terputus-putus Pak ya? Iya Pak Haji Effendi, Pak Dendi saya sudah tangkap esensinya bahwa kebijakan pusat ini tidak keburukan Pak. Justru saya melihat nanggapin tadi saling melengkapi, saling menegaskan bahwasanya ini kan terkait dengan ledakan daripada penyebaran COVID ini. Oleh karena itu ditegaskan ini sebenarnya yang dituju adalah mengedukasi masyarakat yang tidak disiplin, memakai masker, cuci tangan dan sebagainya. Apalagi banyak liburan-liburan mobilitasnya masyarakat sangat tinggi. Makanya pembelakuannya Jawa Bali ini. Dan antara provinsi ini kan penerapannya PSBB pun juga berbeda-beda. Tapi tujuannya sama. Karena kalau melihat dari lokasi, zona-zona yang diinstruksikan, nah ini kan kita bisa terapkan sesuai dengan aturan-aturan main yang sudah di surat edaran, kemudian bagaimana protokol kesehatan, itu sudah inline dengan
apa yang diinstruksikan oleh Pak Mendagri. Saya pikir itu Pak, kalau ini hanya bagaimana kita intent mensosialisasi kepada semua pihak yang menginterpretasikan bahwa ini seakan-akan akan mengunci semuanya. Enggak, kalau saya lihat semua pada koridor yang sama. Menahan dikit, tapi kita tetap bekerja secara optimal. Nah inilah jadi kebijakan yang apapun instruksi terakhir dari Bapak Mendagri ini merupakan penguatan daripada kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi mohon dari teman-teman provinsi maupun kabupaten ini khususnya Kabupaten Bekasi juga intent untuk mengkomunikasikan bahwa jangan menerjemahkan yang kontraproduktif, ya. Itu aja yang kami ingin sampaikan. Itu ya, betul Pak. Makasih Pak. Dan itu yang sebenarnya kita khawatirkan gitu Pak. Jadi kita kan melihat bahwa industri ini kan backbone-nya di ekonomi di Jawa Barat gitu. Ya. Jadi justru kita berharap dengan adanya regulasi dari Kementerian itu kan sudah efektif, dan kita juga melihat statistiknya melalui laporan IOG ke kita itu kan sangat semakin menurun gitu kan penyebaran di industri ini. Jadi istilah klaster industri kan sekarang sudah nggak ada lagi gitu kan. Nah justru kita tuh khawatir teman-teman di industri itu komunikasi dengan kita itu jangan sampai instruksi dari Mendagri ini menjustifikasi dan mengeneralisir kasus-kasus yang di luar, kemudian ditarik seolah-olah industri pun ada kontribusi besar di sana untuk pencegahan COVID. Itu yang kekhawatiran kami sebenarnya. Ya itu kita yang harus jaga Pak, dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten, menjagain mereka untuk yakin bahwa ini merupakan niat yang baik untuk mengedukasi masyarakat. Bahkan harapan kami sentuhan dari teman-teman industri maupun pengelola terhadap pekerjanya, karena pekerjanya ini juga punya keluarga. Nah, mengedukasi ke sana itu juga perlu dilakukan secara bersama-sama. Nggak mungkin pemerintah sendiri melakukan. Tapi dengan bersama-sama, saya pikir dengan tanggal 11 sampai 25, kita harus menjaga diri masing-masing, akan sangat menurunkan secara nasional, secara umum penyebaran sendiri. Demikian mungkin Pak Dendi. Terima kasih Pak Dendi dukungannya. Cukup jelas Pak Dendi ya. Ya, alhamdulillah Pak. Lanjut barangkali. Ya, Duitas Pak dari Patria Pak. Monggo silakan Pak. Terima kasih atas yang diberikan. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan, tapi rasanya tadi dari penjelasan Bapak Direktur sudah cukup jelas persentase WFO itu seperti apa, yaitu terutama di office atau perkantoran industri khusus yang memang sudah memiliki IOMG, maka itu ada keluasan untuk bisa tetap beroperasi 100%. Namun saya ingin coba mempertegas lagi satu hal Pak, dengan pembagian kerja shift malam itu apakah memang pada akhirnya tetap bisa dilaksanakan pembagian kerja shift malam tersebut? Lalu pertanyaan yang kedua adalah himbauan pada akhirnya apabila dari hasil diskusi pada siang ini itu mendapat kesimpulan yang barusan kita dapatkan bersama, itu setidaknya pada akhirnya keputusan ini juga menjadi keputusan yang dipahami oleh seluruh perangkat gitu Pak, perangkat penegak hukumnya misalnya yang di lapangan ataupun dinas-dinas terkait ataupun satgas, tidak ada katakanlah polarisasi pemahaman yang nanti mungkin di lapangan menyebabkan hal-hal yang tidak clear. Barangkali yang kedua tadi adalah permintaan bagaimana agar ini informasi ini, keputusan yang sudah diambil ataupun penjelasan kita sepakati di hari ini bisa clear sampai ke level operasional di lapangan, terutama bagian yang nanti memang harus menegakkan kedisiplinan seperti itu. Terima kasih Bapak dan Ibu.
Silakan Pak Direktur. Baik, Pak Effendi, Pak Asya, makasih. Kalau pembagian shift malam tetap pada prinsipnya ikut pada aturan kebijakan yang telah dikeluarkan selama ini. Kemudian juga tadi memperketat protokol kesehatan, Pak. Ini tanggung jawab kita sama-sama. Tidak mungkin pengawasan pengendalian dilakukan oleh kami pemerintah, baik pusat, provinsi maupun daerah. Tapi kembalikan ke Bapak sebagai perusahaan yang punya tanggung jawab terhadap pekerja dan keluarganya. Ini harus disiplin, disiplin dan disiplin. Ini akan memberikan contoh yang baik untuk komunitas yang lain, agar bukan klaster industrinya. Itu tidak masalah. Terus masalah polarisasi pemahaman, Pak. Memang dengan kita bersama ini, kita selalu koordinasi, Pak. Bahkan waktu di awal kami juga sampai Satpol PP pun kami ajak duduk bersama. Apa yang diharapkan kebijakan IOMKI ini tujuannya sama, bahwa kita juga tidak mengurangi arti pentingnya kesehatan, tapi juga kita mengupayakan kegiatan ekonomi ini berjalan dengan baik dan lancar, karena kita tahu semua negara ingin merecovery kegiatan ekonomi, meningkatkan utilitas kegiatan ekonomi. Makanya ini PR bersama-sama, Pak. Saya pikir mereka juga seperti aparat, polisi pun juga sangat-sangat memahami lahirnya instruksi Bapak Mendagri ini. Dengan tanda kutip tadi Pak Deddy bilang, regulasi kebijakan yang sudah dikeluarkan pemerintah tidak otomatis langsung berhenti, tapi tetap itu berjalan selama pandemi ini masih ada. Itu Pak ya. Jadi saya yakin optimis tidak ada polarisasi pemahaman. Nah, ini kita harus sepakat bersatu dan saling mengomunikasikan pada pihak-pihak yang merasa diinterpretasikan lain. Baik, terima kasih Pak Patria. Pak, terima kasih. Cukup tegas ya. Lanjut mungkin ke Bu Ita, Lipo. Silakan Bu Ita. Ya, terima kasih Pak Effendi. Selamat siang Pak Ignatius Persito. Jadi kelihatannya tadi sudah cukup jelas ya penjelasan dari Pak Warsito ya. Memang ini yang menjadi kegalauan dari tenan-tenan industri kami. Menurut saya sih sudah cukup clear, cuma mungkin perlu penegasan lagi aja kembali Pak terkait yang perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan yang memegang IOMKI Pak. Mungkin di situ perlu diklarifikasi lagi supaya tenan-tenan bisa mendengar juga Pak terkait hal itu. Itu aja Bu ya, silakan Pak Direktur. Baik Bu, kami terus memperbaiki sistem yang ada di kami. Memang dari awal sifatnya volunteer dan kami setengah untuk membuat kewajiban laporan mingguan 3 kali. Kalau enggak ya kita cabut. Ada beberapa yang memang kita terpaksa cabut karena memang usahanya bukan usaha yang ada di KPLI itu. Kemudian masalah yang afiliasi tadi, tolong juga bantuan kepada para pengelola dan tenanya sendiri bahwa ini merupakan rangkaian kegiatan industri yang tidak terpisah. Saya yakin dan optimis mobilitas itu akan tetap berjalan. Nah, ini yang kita terus monitor terhadap lini 1, lini 2 dan bukan di core bisnis yang di proses produksinya, tapi kegiatan yang menunjang tadi juga. Tadi kan ada masalah transportasinya bagaimana, terus bahan bakunya bagaimana. Itu menjadi concern kami juga untuk memantau sekalian. Karena ini kaitannya dengan utilitas nanti bisa ke depan. Baik, cukup jelas Bu Ita. Baik, untuk sesi yang pertama yang terakhir Pak dari PT Mifuni, silakan Pak. Dari PKB Pak boleh Pak? Ya, silakan Pak. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum, selamat siang dan salam sehat tentunya buat kita semua. Terima kasih dari semua instansi sudah
mengakomodasi pertemuan hari ini yang mungkin dari kami semua merasa kaget ya. Ada surat tanggal 8, tanggal 11 sudah diberlakukan. Dan alhamdulillah pada hari ini kita cukup clear. Jadi untuk yang mendapatkan IOMQ itu sudah bisa aman untuk proses produksi yang tentunya kita tetap untuk tetap sesuai dengan protokol kesehatan. Terima kasih sekali kepada Pak Direktur dan salam buat Pak Rapindo dan kami dari APKB. Mungkin satu Pak usulan dari kami pada saat laporan IOMQ yang disampaikan oleh masing-masing pengguna jasa, kami mohon dari IOMQ ada feedback-nya ke kita. Jadi pelaporan dari para pengguna jasa itu ada feedback dari IOMQ yang selama ini kita menyampaikan laporan tapi tidak ada tanggapan sama sekali gitu Pak. Jadi laporan itu yang kita sampaikan itu tidak ada tanggapan masukan dari IOMQ. Itu perbaikan kami ke depannya seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua tadi mungkin intinya kita hampir sama dengan semua rekan-rekan industri dan juga mungkin teman-teman asosiasi. Pertama kami menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya atas tanggapan dari Pak Dir yang sudah mengakomodasi kami untuk tetap produksi di tanggal 11 nanti sampai ke depan. Kemudian koordinasi di lapangan mungkin juga tolong dibantu. Dan untuk IOMQ sendiri mungkin kami dengan transportasi seperti apa Pak, mohon juga tidak lanjutinya. Apakah kena pembatasan atau tidak? Karena kalau kena pembatasan otomatis kami merasa keberatan ya kalau dari usaha untuk 50 atau 50. Kami mohon juga informasi lebih lanjut terkait pembatasan transportasi. Yang tentunya kami mengharapkan dengan ini pemulihan nasional kami juga ikut turut serta sehingga Indonesia semakin maju dan semakin sehat. Itu aja Pak mungkin dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Direktur. Baik Pak Haji, pada prinsipnya tadi kita sudah sepaham bahwa tetap berproduksi, beroperasional di proses produksinya, kemudian masukannya terhadap laporan mingguan, terima kasih Pak. Kami akan coba respon dengan teman-teman pembina teknis yang terkait. Pasti Pak, ini memang tugas dan tanggung jawab kami, baik di level pusat, provinsi maupun seperti Pak Effendi ini, untuk mengkomunikasikan secara intens di lapangan terhadap pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan industri. Kegiatan rotasi, pembatasan, nah kita juga melihat dari awal juga waktu PSBB total maupun ini kan kita juga sudah di assessment oleh teman-teman di lapangan. Ada yang kena supirnya, tapi sekarang kan sudah memahami bahwa itu apakah bahan baku produksi yang dikirim ke pabrik atau hasil produksi disebarkan di ini merupakan bagian yang esensial. Jadi itu akan 100% bisa. Walaupun pengaturan jamnya ini kita ingin koordinasikan kita dengan teman-teman baik Kementerian Perhubungan maupun dari Kementerian Perdagangan sehingga kita bisa melihat mengatur daripada distribusi hasil produksi kita. Demikian, terima kasih Pak. Richard Pak. Pak Bayu, terima kasih Pak Bayu ya, cukup jelas ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita masuk kepada sesi kedua. Mohon kesediaan agak terlambat sedikit nih Pak, ini agak mau lebih saya, nggak apa-apa Pak Direktur ya. Ya. Nah, alhamdulillah kebetulan hadir nih bersama kita ini Pak Darmono nih dari Jababeka nih. Selamat siang Pak Darmono. Halo Pak Darmono, selamat siang. Pak Darmono, selamat siang. Halo. Baik teman-teman, untuk sesi pertama kita berikan kesempatan kepada teman-teman
Mungkin kalau boleh saya sarankan ini ya khusus kepada para pengelola kawasan ini diberikan kesempatan utama nih. Mungkin ya silakan ini ke para pengelola kawasan. Iya Pak, Dodi dari PT Kitik Pak. Pak Dodi. Pak Doni. Ya Pak, Dodi PT Kitik Pak. PT Kitik. Pak Hadi. Lanjut ke ini ya. Halo. Silakan Pak Dodi. Pak Dodi, monggo silakan Pak. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, mohon izin Pak Direktur, Pak Kepala Dinas, Pak Haji Effendi. Terima kasih atas waktunya. Bahwasanya keresahan-keresahan daripada pelaku usaha industri sih sebetulnya sudah terjawab Pak ya. Ya. Untuk kegiatan industri ini karena beberapa departemen sudah mengeluarkan instruksi untuk protokol kesehatan di dunia industrinya masing-masing. Jadi yang pertanyaan pertama tadi sebetulnya sudah diwakilkan oleh Bapak Ketua Apindo, Bapak Sutomo. Saya rasa sudah cukup jelas. Hanya saja saya menyarankan di sini Pak, saya hanya saran untuk integrasi semua pihak Pak, dari Kementerian Perindustrian, Kemenaker, Kemenkes dalam penanganan karyawan yang positif Pak, agar pengusaha itu bisa dapat fokus dalam bisnis untuk industrinya. Karena banyak yang bertanya kepada tenan-tenan kami, bagaimana cara penanganannya untuk karyawan yang terdampak positif. Saya sih hanya meminta saran integrasi kepada pemerintah seperti itu aja Pak. Terima kasih. Baik, langsung Pak Aji. Terima kasih Pak Dodi sarannya, dan kami juga selalu berkomunikasi intens dengan teman-teman KL lain terkait dengan terkonfirmasikan, bahkan di lingkungan kantor pun kami sudah dengan Puskesmas, RT RW dengan surat pengantar kami dari tangan yang bahkan sampai keluarganya, dan di beberapa perusahaan juga dengan tanggung jawab mandiri sudah melakukan itu. Jadi saya pikir ini PR kita bersama Pak. Jadi tidak mungkin semua ditemukan pada pemerintah, tapi negara hadir ini semua ikut terlibat untuk menjaga. Bahkan yang kita harapkan adalah kejujuran. Nah, kejujuran ini terhadap apa yang diharapkan Bapak Presiden tanggal 13 ada vaksin. Nah, bagaimana kita melakukan itu bersama-sama, yakinin karena niatnya pemerintah baik, dan saya yakin kalau kita tangkap masyarakat baik, akhirnya semua bisa terkomunikasi dengan baik terhadap yang terkonfirmasi positif tadi. Ini yang saya pikir trennya menjadi baik, yang catatan kami terakhir ada berapa persen sudah sembuh dan meninggalnya pun turun terus. Jadi artinya sudah on the track, baik pemerintah maupun masyarakat bersama-sama menangani ini. Walaupun ada beberapa zona yang masih perlu diperbaiki. Ini karena sistemik. Jadi tidak bisa langsung kita instan besok selesai. Nah, saya yakin semua berupaya sama dan akan membuahkan hasil yang baik dan benar untuk kita semua. Terima kasih Pak Dodi sarannya. Baik, selanjutnya mungkin Pak Richard. Baik, terima kasih Pak. Mohon izin Richard PT Daikin. Ya. Sebelumnya terima kasih juga nih penyelenggara dari pengelola Bu Ita sudah memfasilitasi dengan Dinas Perindustrian. Nah, yang menjadi catatan kami adalah penjelasan tadi dari Bapak Direktur sudah sangat jelas sekali untuk teknis pelaksanaan maupun implementasinya. Cuman ini yang juga salah satu persiapan kami di industri untuk melakukan apa yang menjadi arahan maupun instruksi dari pemerintah. Nah, kalau berkaitan dengan tadi tanggal 13 ada vaksin, ya kalau bisa izin Pak Direktur, kalau bisa sih karena industri juga kondisinya juga vital buat negara,
berkaitan juga pendapatan juga APBD pajak juga banyak. Kalau bisa dibantu untuk yang karyawan diberikan vaksin juga Pak, agar lebih cepat nih. Soalnya kita industri juga kewalahan, sudah hampir 1 tahun kita tertati-tati Pak Direktur. Mohon izin. Terima kasih. Baik, Pak Rica, terima kasih terkait persiapan untuk penerapan instruksi Pak Mendagri, sekaligus kami nanti akan sampai kompeten di PEN yang akan mendistribusikan vaksin itu. Saya pikir yang saya pahami kita implementasikan secara bertahap di ring 1, ring 2, ring 3 dan sudah disiapkan yang informasinya cukup untuk semua yang memang ada kriterianya Pak, tidak semua divaksin nanti bisa juga menjadi balik ke kita dampaknya. Tapi memang betul yang siap secara bertahap. Jadi kehati-hatian itu secara klinis medis bisa menjadi pertanggungjawaban daripada pemerintah untuk masyarakat. Tapi saya yakin nanti di tahap-tahap berikutnya akan dilakukan baik dari sisi masyarakat, ya RT, RW dan sebagainya, maupun dari masyarakat industrinya akan menjadi perhatian kita juga untuk pemberian vaksin tadi. Terima kasih Pak masukannya, dan kami akan sampaikan pada yang kompeten untuk mengimplementasikan program vaksin ini. Ya, baik, lanjut PT Mikuni. Pak, saya mau bertanya, boleh? Intan dari TTL. Nah, ini coba nanti Bu kita atur Bu ya, karena ini kan ada 5 penanya. Ini PT Mikuni mau bertanya. PT Mikuni Pak siapa Pak? Ibu Intan nanti berikutnya Bu ya. Baik Pak. Ya cukup Pak, dari minggu ini cukup jelas, sudah cukup jelas. Cukup jelas, lanjut sekarang Ibu Intan. Oke Pak, ini pertanyaan. Suaranya Bu, suaranya keminyak Bu. Oke, ini pertanyaan saya masih terkait dengan WFH dan WFO. Izin bertanya, apakah WFO tersebut bisa harus diterapkan di industri perhotelan atau apartemen juga Pak? Dan bagaimana ya, karena kami kan juga shifting nih, 75%, 25%-nya pembagiannya dari full 1 hari atau bagaimana? Baik Bu Intan, kalau yang terkait fasilitas umum, sosial, kemudian komersial, ini kan tadi yang kami jelaskan untuk khusus yang pemahaman kantor dan produksi ini ya. Nah, kalau yang sifatnya perhotelan ini saya pikir tetap ikut apa yang diinstruksikan dari Bapak Mendagri, Bu. Ya. Jadi untuk menahan sementara supaya ini menjadi tidak ini kan pengendalian supaya tidak tambah menyebar ke kluster-kluster yang lain. Untuk pembagiannya itu seperti apa ya Pak? Apakah yang 20 tidak semua maksudnya yang di hotel kan Bu ya? Iya, di hotel. Maksudnya apakah 25% dari satu shift itu yang harus WFO atau 25% dari 1 hari keseluruhan shifting gitu Pak? 1 keseluruhan shifting gitu Pak? Kami juga nggak bisa ngasih pandangan ya. Nanti kami tanyakan Bu, ini karena memang
masalah perhutasi. Nanti coba kami tanyakan pada teman-teman Kementerian Wisata. Baik Pak, terima kasih. Pak, izin bertanya Pak. Suaranya enggak ada ya? Suaranya hilang. Suaranya hilang. Suaranya hilang, Pak. Pak Haji Effendi, yang dari Pak Darwono udah japri saya, Pak. Halo Pak Jati dan kami. Suaranya hilang, terputus-putus. Suaranya keremak-keremak. Suaranya keremak-keremak. Putus-putus Pak. Suaranya putus-putus yang siapa ini Pak? Sekarang gimana? Sekarang Pak Kadis, suaranya tidak terdengar Pak Kadis. Suaranya putus-putus. gimana sekarang? Videonya tolong tutup semua. Mungkin videonya teman-teman di ya tolong jangan dibuka videonya.
Baik, Ibu Bapak sekalian, berhubung pada saat ini ada kesalahan teknis, audionya error. Jadi saya yang bisa unmute nih, Pak Haji Effendi. Siap, Pak. Halo. Siap. Siap, Pak Dir. Udah, Pak. Udah Siap. bisa, Pak. Baik, Bapak dan Ibu silakan sekalian. Pak, ditutup. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas kehadiran dalam kesempatan Zoom ini dan atas izin Pak Direktur karena beliau ada agenda lain. Untuk Zoom meeting ini kita akhiri, insya Allah dalam kesempatan berikutnya nanti kita akan jumpa dalam agenda yang lain. Terima kasih atas segala perhatian dan cukup jelas apa yang disampaikan. Saya ingin mengucapkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya sahabat industri. Terima kasih Pak Haji Effendi. Siap. Mohon Terima kasih, maaf Pak Din. kalau di penghujung ada sedikit trouble. Nanti kami akan summary, kita bikin notulen untuk rapat berikutnya. Siap, siap. Terima kasih Pak Direktur. Salam buat semua Pak. Terima Ya, kasih. salam buat semua. Salam sehat selalu untuk kita semua. Sukses. Tambah semangat di tahun 2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live, Bapak sekalian, sahabat industri.